Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Leman Multi Service. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya ya Dede ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial ini tentang ampli ya, atau home theater ya, mereknya Polytron Big Band ya ini. Merek Big Band yang kerusakannya ini lemparan dari teman user ya. Ini kerusakan di power supply-nya. Ini udah diganti transistor, STR-nya sampai 4 katanya, tapi tetap saja rusak. Makanya ini saya ganti pakai power supply luar ya, gacun ya. Rencana mau saya gacun karena ini sudah habis segini banyak komponennya, tapi tidak bisa hidup. Kemungkinan sudah banyak yang kosak ya dari percobaan penggantian STR itu. Makanya kalau mau mencari satu persatu kayaknya rumus ya, ini banyak yang kosong. Transistor juga sudah diganti ya, transistor kecil ini. Resistornya ini ada dua yang rusak kelihatan ukurannya. Makanya untuk mempercepat waktu ini saya ganti pakai gacun. Rencana mau saya gacun. Ini simak baik-baik ya cara pemasangannya gacun untuk yang model pakai transistor STR ya, kaki 3. Sangat mudah sebenarnya. Jangan dilepas komponen lain ya, terutama komponen yang di kaki tengah ya, itu jangan dilepas ya, seperti kapasitor dan resistor itu jangan dilepas, biarkan ya. Yang dilepas cukup TR-nya saja atau transistornya saja ya, jadi yang lain jangan dilepas. Nah, ini yang kita gunakan kabel merah dan kabel hitam. Ini rencana kabel biru tidak saya fungsikan ya, kabel biru biasanya saya nggak fungsikan karena kalau untuk ampli itu satu dayanya tetap ya, tidak naik turun, tidak seperti TV. Ini saya pasang di sini, positifnya kita ambil di kaki STR yang tengah ya, kaki STR ya. Langsung kita solder di kaki bekas kaki STR ya. Kita solder di sini. Sedangkan yang hitam, kabel hitam itu kita cari yang di setrum minus ya, ground atau di kapasitor yang besar ini. Itu ambilkan yang di minnya ya, di negatifnya. Itu jalurnya banyak, bisa di mana saja, yang penting dari jalur kaki kapasitor LO ini ya, yang minusnya ya, kita pasang di sini ya, sini bisa, pokoknya yang penting jalurnya ya. Ini saya langsung di sini di diodanya sama saja, ini di dioda, jalurnya juga ke kapasitor, yang penting jalur yang negatif. Oke, kita solder di sini. Ini nanti tinggal merapikan di pendingin ya. Oke, seperti ini ya misalnya. Dan untuk pengetesan ya, untuk pengetesan buat teman-teman ini sekali lagi diingat untuk mengetes regulator power supply yang lebih 3 volt itu jangan langsung dihubungkan ke komponen ya atau ke mesinnya ya. Jadi biarkan dulu, diukur dulu tegangannya, karena tegangan ini kadang
lebih tinggi atau lebih rendah, jadi kita sesuaikan dengan mengetrim atau memutar apa namanya, PR ini ya, PR yang kuning ini ya. Nah ini ini kita turunkan dulu paling kecil, jadi kita putar dulu, nah, ke kiri, supaya nanti kalau ada kenaikan arus itu tidak merusak komponen yang lain. Takutnya nanti sebelumnya arusnya ketinggian, teleponnya meletus ya. Jadi kita usahakan diputar ke kiri mentok dulu, di paling kecil dulu, nanti baru diukur. Bila tegangan belum sesuai, masih kurang, nanti diputar ya, dipuntir lagi, dinaikkan ke atas lagi. Bentar saya ngambil obeng dulu untuk mengetes. Ini saya tes dulu tegangannya sebelum saya pasang ya. Ini belum saya hubungan ke komponen ya, jadi hanya power supply-nya saja. Kita hidupkan dulu, nanti kita tes, kita ukur tegangan sudah sesuai atau belum. Bila belum, nanti diputer ya ke kanan sedikit demi sedikit sampai tegangan itu sesuai. Misalkan yang 12 volt, untuk mengukur biasanya yang paling mudah itu yang di 12 volt ya. Ukur di tegangan 12 volt itu apakah sudah pas 12 volt atau belum. Kalau belum, nanti tinggal diputar lagi. Oke, ini saya siapkan tester ya untuk mengetes tegangan yang keluar apakah sudah sesuai atau belum. Jadi jangan sekali-kali kita langsung menghubungkan ini ke komponen yang lain ya, nanti kalau ketinggian bisa langsung rusak komponennya. Jadi kerusakan hanya di power supply, tapi nanti akan kemana-mana, merembet ke IC dan sebagainya, bisa ke final dan sebagainya. Makanya saya kalau pasang racun baik itu di speaker aktif, saya pernah pasang karena untuk polytron itu semua tidak pakai trafo ya, jadi mobilnya adalah SMPS seperti ini. Itu kalau rusak biasanya komponen kecil-kecil yang sekitaran STR itu juga ikut rusak, jadi sangat rumit kalau mau mencari satu persatu. Jadinya solusinya kalau sudah mentok ya pakai racun. Nah, ganti yang polytron bergeraktif itu alhamdulillah sampai sekarang juga masih aman. Yang penting disesuaikan tegangannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, ini saya cek dulu tegangannya pakai avometer ya, kelihatan ya. Udah saya ganti dulu. Ini saya di bengkel ya, di temen dari SMK Sukoharjo ya, PKL nih di tempat saya, biar bisa belajar sekalian. Oke, kita tes tegangan apakah keluar. Sudah keluar ya, tinggi 42. Oh, ya tinggi sekali, padahal ini di setting yang ke paling paling bawah atau paling mentok kiri ya settingannya. Jadi tegangannya masih terlalu tinggi, ini berarti ada yang belum beres ya. Tapi akan saya turunkan lagi, saya tes di komponen, saya mentokkan paling kiri nanti. Jadi untuk kerusakan SMPS ya, power supply yang model SMS seperti ini, kalau STR tuh terus itu pasti ada kerusakan yang lain. Buat teman-teman biar dapat pengalaman ya,
Nah, teman-teman pemula biasanya yang rusak STR langsung diganti STR itu nanti belum tentu langsung bisa nyala ya, karena komponen pendukungnya itu entah resistor, entah kapasitor, entah tidak, itu pasti ada yang ikut mati, ikut rusak. Jadi usahakan dicek betul kalau mau ganti STR, jangan seperti ini ganti STR satu rusak lagi, beli lagi, diganti lagi, beli lagi, akhirnya rusaknya semakin parah ya, semakin parah, komponen pendukungnya semuanya ikut rusak. Bahkan kalau mau mengganti STR itu komponen pendukung diganti sekalian. Oke, ini saya tes pakai aku yang satunya, jadi aku yang satu kurang akurat, malah tidak keluar, kabelnya belum terhubung. Ya, aku mahal ya soalnya. Aku sangat mahal ini, 350, nolnya hilang satu. Aku murah meriah yang saya pakai ya, tidak aku mahal. Jadi yang penting kita paham, tahu cara menggunakan aku tuh, aku yang murah pun bisa ya. Oke, kita tes ya, ini sudah kelihatan ya, sekitar 30 ya, 30-an, 31 itu untuk suplai finalnya ya. Ini kan pakai IC ya, untuk finalnya itu pakai blok IC yang model Big Band. Jadi sekitar ya 22 sampai 30 ya yang dibutuhkan. Berarti ini sudah bisa dites ya, dicoba di komponennya sudah aman. Kita nanti coba dulu apakah bisa tidak. Yang jelas ini udah keluar ya, arusnya, tegangannya sudah ada. Tinggal kita cari kerusakan penyebabnya kok tadi bisa STR-nya short. Itu awal mulanya pasti ada komponen yang rusak sehingga kinerja STR berat, akhirnya STR-nya mati. Itu biasanya penyebabnya gitu. Jadi untuk teman-teman kalau bingung awal mula untuk mencari kerusakannya, kalau STR sudah diganti tetap jebol, itu pakai gajun dulu bisa. Jadi nanti tak ketahuan kerusakan itu di bagian sekunder atau primernya, bisa dibelikan dulu pentok untuk jaga-jaga nanti ketika saya hubungan ke komponen biar tidak terjadi konslet ya, takutnya nanti konslet. Nah, ini nanti dipasang di pendingin sini, ini posisinya seperti ini ya. Yang penting terpasang di pendingin, dan jangan lupa isolator ya. Untuk transistornya itu biasanya sudah dibawakan isolatornya, jadi isolator juga dipasang ya, jangan sampai lupa. Nah, ini di kotak ini biasanya isolatornya tuh, transistornya dibawain dari bengkel temen ya, katanya sudah habis 4 atau 5, tetap aja jebol ya, malah konslet, meteran turun. Nah, ini saya putuskan ganti gajun. Nah, ganti power supply luar ya, tambahan. Mudah ini ya, fungsinya juga hampir sama. Cara pasangnya seperti tadi, jangan lupa untuk komponen yang kaki STR jangan ada yang dilepas sama sekali, khususnya yang di STR kaki tengah ya, itu ada resistor di seri sama kapasitor, itu jangan dilepas, biarkan terpasang ya, karena itu kapasitor untuk tegangan tinggi ya, untuk meredam ketika awal start. Jadinya jangan dilepas, kalau itu dilepas nanti gajunnya akan jebol, rusak. Nah, ini udah terpasang, kita pasang di sini ya, kita pasang. Ring terpasang bisa ditutup nantinya ya,
bisa dipasang kembali tutupnya. Karena kalau nggak bisa ditutup nanti ya nongol ya tekor. Kalau nggak bisa nanti tinggal kita miringkan saja. Oke, ini kita solder dulu pendinginnya. Ini kebetulan di pinggir kolam ya servisnya, ini pemberutuk harinya. Oh, pemberutuk itu kolam buatan, nah hilang kolamnya. Oke, ini kita kuatkan dulu pendinginnya. Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5 itu ada 5, terus dari kecil-kecil juga sudah diganti nih, 1, 2, 3, 4 ini sudah diganti semua. Tetap jadwal, tetap rusak STR-nya ya, karena terlanjur parah ya. Di sekitaran STR itu sudah pasti banyak yang korslet, komponennya dioda, resistor sudah pasti banyak yang short ya. Jadi kalau mau dikembalikan STR lagi ya harus kerja ekstra. Makanya ini untuk mempercepat waktu, yang punya juga sudah setuju, yang penting jadi. Akhirnya saya ganti pakai gacun ya, gacun saja biar cepat. Oke, selesai, tinggal kita tes di tegangannya. Tadi masih tinggi, apa ini udah mau turun. Tiga puluh enam ya, itu 36, tegangannya sekitar 36. Oh, 36. Oke, langsung kita tes saja dulu, dipasang di komponennya, di amplinya. Nanti akan ketahuan kerusakannya apa, penyebab dari STR ini awal mula bisa jebol, nanti akan kelihatan. Sama seperti kalau kita mau servis TV ya, untuk mencari kerusakan itu lebih mudah ya. Kalau bagian power supply-nya yang bermasalah atau bagian lain, itu biasanya saya pakai gacun dulu. Nanti kalau sudah pakai gacun, sudah keluar tegangan stabil, akan kelihatan yang rusak apanya. Nah, kalau di TV nanti bisa dikembalikan lagi STR-nya kan gitu. Kalau belum terlanjur parah bagian yang sekitaran STR, tapi karena ini sudah parah, kalau mau dikembalikan STR kayaknya sudah harus kerja ekstra ya. Makanya langsung saya gabung saja. Ini saya tes langsung dihubungkan ke komponen ya, langsung saya pasang di komponennya, langsung saya tancap. Apakah dia mau hidup atau tidak, saudara-saudara, kita lihat. Jadi untuk teknisi pemula ya, itu harus teliti, jeli ya. Untuk teman-teman yang pengen berkecimpung di dunia servis menservis ya, jadi kita harus jeli, harus teliti untuk mencari kerusakan agar tidak menembet ke tempat lain ya. Jadi yang rusak sebenarnya hanya 1 atau 2, karena kita kurang teliti, kurang paham, akhirnya malah justru yang lain-lain, komponen lain bisa kena imbas kerusakannya. Jadi buat teman-teman harus benar-benar teliti, banyak-banyak
belajar ya, banyak-banyak mempelajari. Jadi nanti kalau sudah paham, sudah pengalaman ya, jadi nanti sudah menganalisa kerusakan, ini yang rusak ini udah mudah. Saya dulu ketika berkecimpung di dunia servis juga seperti itu awal-awal. Jadi ketika awal saya juga bingung mau mencari perusahaan ini, tapi saya ternyata tidak bisa ya, tidak ternyala. Jadi ini pasti masih ada kerusakan ya, masih ada kerusakan yang lainnya, nanti kita cari dulu, kita ukur dulu. Jadi untuk tegang, untuk power atau final transistor IC finalnya, IC suaranya itu sudah keluar, tapi untuk kontrolnya, untuk Bluetooth, untuk radio itu tidak. Kemungkinan awal mulanya ini kerusakannya ya. Ini kita cek dulu. Kita cari dulu kerusakannya. Jadi yang untuk arus atau tegangan yang 12 volt ini tadi tidak keluar, jadi tidak bisa berfungsi untuk standby-nya. Tapi untuk di tegangan IC-nya sudah keluar, IC finalnya, IC power suaranya, IC ampli ya, itu harus ada. Tapi untuk tegangan 12 voltnya tidak keluar ya. Ini saya cari dulu, dan setelah saya cari ternyata ada satu dioda ya. Ini dioda yang untuk 12 volt ini kan di seri ada dua ya, ini di berjejer ini dua ini. Nah ini saya curiga ini satunya kok dites jarum bergerak ya, kanan kiri tetap bergerak. Ini saya lepas dulu. Sepertinya apa namanya, diodanya ini yang sudah short. Jadi ini awal mula yang menyebabkan STR-nya bekerja berat, ini dioda ini short ya, diodanya konslet. Jadi makanya IC atau transistornya STR-nya itu berat, akhirnya mati konslet ya, karena diodanya itu short konslet ya. Nah itu satu dioda itu. Ini saya tes jarum bergerak, kelihatan nggak testernya sudah buram nih. Tester ini legendaris dari awal saya servis ini udah puluhan tahun, jadi sudah nggak kelihatan loh. Nah ini jarum bergerak, yang ini harusnya enggak, tapi yang saya buka ini kanan kiri tetap bergerak. Nah ini yang rusak. Nah nggak kelihatan ya, maaf agak silau deh, tapi jarumnya tidak bergerak, entik gitu ya. Jadi dipastikan awal mulai kerusakan di dioda ini, dioda yang di berjejer untuk 12 volt ini yang rusak, sehingga STR berat, akhirnya STR-nya mati ya. Jadi awal mulanya itu. Nah ini karena teknisinya berfokus di STR-nya, akhirnya STR diganti jebol, STR diganti jebol. Karena penyebabnya jebol ini, nah ini tit, nah yang lainnya enggak, tit sebentar berhenti. Nah kalau ini terus tit, terus nah ini ya berhenti. Kalau ini terus tit, balik lagi tit, nah itu short ya. Saat lepas kita ganti, carikan pengganti. Nah ini setelah tarik yakin kan kelihatan kerusakannya apa. Nah ini dilanjut sama saya tak pernah power supply anak PKL ya, ini PKL dari SMK Sukoharjo, sudah mahir ya. Ini di saya mungkin baru 1 bulan ya, tapi alhamdulillah sudah bisa menguasai materinya ya, yaitu paham cara servis di pasar, servis sudah tinggal ini udah paham. Ini untuk melepas diodanya dulu saya sudah ganti juga.
panas pakai tang ya. Yang penting terlepas, ngonek wis terlepas sih tinggal disolder dari samping sana kan ini double layer ya, jadi di sebelah sana juga ada timahnya. Memang kalau double layer itu sulit untuk disedot, nanti juga sulit. Kita ganti kuda. Usahakan dildanya ya yang sama ya, startnya sama, ukurannya sama. Disedot tidak apa, tapi nanti juga nggak masuk tuh, nanti mending disolder dari samping. Nah, kalau pas yang penting sudah terlepas. Sudah bersih, nggak nempel ke sebelahnya, udah aman. Oke, ini saya tarikan kuda yang sama 380 sangat bisa. Dites dulu dong. Urip mati mati. Nah, kudanya sama, dites dulu ya. Solder dari samping, dari sana enggak apa. Nah itu, nah itu tadi yang satunya rusak. Itu dia kuat bola, bola. Kita skill ya. Ya di samping. Besar. Dikikir. Layer kan wae. Yang penting kesolder, yang penting perasaan tidak harus masuk kan. Saya ini kesolder nang enak. P35 terus disolder situ. Langsung solder dari atas ya, kalau sulit karena ini double layer itu di atas juga ada timahnya. Ini dildanya kebetulan juga lebih, kakinya lebih besar ya, kakinya lebih besar, jadi tidak bisa masuk. PKL wis Yang penting tersolder resmi malah ra dadi di situnya ya, di situnya yang penting tersolder. Cek kok sampai jebol ping 100 ya padha wae ora diganti tetep. Sambil belajar ya, sambil training nih supaya pintar. Bahkan soldernya yang Gambar ya betul seperti itu nempel kayak gitu. ya, dikuatin
karena itu nanti akan panas ya, tapi ya nggak begitu hangat. Paling udah itu nggak begitu panas, harusnya nggak bakalan lepas ya mah. Coba Oke, ini pasang sudah rapi, tinggal pengetesan ya, tinggal saya tes apakah mau ikut atau tidak. Kita colokkan, lalu kita tes. Nah itu sudah ada lampu videonya, udah nyala. Alhamdulillah berhasil ya itu ya. Oh nyala. Ini bikin modelnya layar sentuh ya. Yo udah ya. Tinggal kita tes. nah nyala kan, masalahnya Pakai sepele speaker ya. berantakan Nah, gara-gara udah satu iki ya menegele. Jadi awal mula kerusakan ini di dioda yang 12 volt ya, 12 volt diodanya short, akhirnya STR nya kerjanya berat, akhirnya STR jebol juga. Jebol diganti mungkin pertama karena diodanya itu belum diganti ya, akhirnya STR jebol lagi, diganti lagi jebol lagi sampai 4-5 kali ya, sama temen ini diganti. Nah akhirnya komponen di sebelahnya STR itu ikut juga kena imbasnya karena penggantian STR yang berulang-ulang. Transistor sepir terluas Akhirnya banyak yang komponen rusak, kosong. Akhirnya saya putuskan untuk ganti gajun. Nah itu cara pasangnya ya, tuh ini plusnya ya, merah ini kabel plusnya kita pasang di jalur STR, bekas STR yang kaki tengah ya. Terus kan yang hitam ini negatif atau minusnya elko ya. Simple. Yang biru biarkan tergantung, enggak apa-apa karena ini untuk biasanya TV kan, TV kadang apa namanya, ampli itu tegangannya naik ya ampli ini rata-rata tidak berubah-ubah seperti TV ya, jadi cukup di gulung saja, dibiarkan tidak usah dipasang. Tapi kalau mau itu bisa di kaki 24 terus populer ya, yang itu yang anu diangkat dulu tapi groundnya satunya. Tapi saya jarang pakai sih kalau untuk di ampli, di speaker aktif saya jarang. Untuk aman sih tidak akan naik tegangan. Oke, sudah saya coba, itu udah ada tulisannya. Volume juga sudah bisa, semua udah bisa. Ini volume saya udah samar-samar ya. Oh, udah ada tulisannya Big Band ya. Ini polytron dulu paling ngetop ini. Suaranya mantap. Awal mula keluar Big Band ya. Jadi sudah bisa ya, normal ya. Untuk teman-teman semoga bermanfaat ya. Bisa ini saya pakai woofer ya, biar nggak berisik batasnya, berarti sudah bisa. Jadi intinya buat teman-teman biar bisa diambil manfaat ilmunya ya, untuk teman-teman semua. Kalau mau STR itu komponennya dipastikan yang lain-lainnya itu sudah aman, sudah bagus ya, dicek semua ya, biar tidak merembet mana-mana dan akhirnya sulit betulin ya. Jadi ini karena sudah parah ya power supply-nya, saya ganti gajun ya. Gajun itu sebenarnya solusi terakhir ya, itu adalah solid, karena memang sudah sulit mentok itu baru pakai gajun. Oke, itu ya lor ya, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.